Budaya Namo Buddhaya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid sekolah minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang kelas 5 SD. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, selalu ceria dan bersemangat belajar, dan tentu saja tidak lupa bersemangat juga untuk berbuat baik. Hari ini kita akan kembali lanjut di materi kita di pembahasan pelajaran 3 tentang 8 kondisi duniawi. Nah, hari ini adalah merupakan video pelajaran 3 yang kedua, part kedua, tentang menghadapi 8 kondisi duniawi. Nah, di pertemuan sebelumnya tentu saja kalau kalian masih mengingatnya, diceritakan ulang sedikit, ada 8 kondisi duniawi. Dia bersabda bahwa dalam kehidupan ini kita bisa mengalami 8 kondisi dunia. Apa sajakah itu? Yang pertama perolehan, kedua kehilangan, ketiga terkenal, keempat terhina, kelima dipuji, 6 dicela, 7 bahagia, 8 derita. Pelajaran 3 part kedua, menghadapi 8 kondisi duniawi. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bahwa 8 kondisi duniawi ini disebut juga angin, ya, 8 angin duniawi. Kenapa disebut angin? Karena tidaklah pasti, kehidupan kita tidaklah pasti. Hal baik dan hal buruk dapat datang begitu saja, kapan saja. Kita tidak tahu kapan hal buruk akan terjadi pada kita. Kita tidak tahu kapan hal baik yang mungkin bisa datang kapan saja kepada kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapi dengan baik, dengan bajik dan bijak? Nah, marilah kita bahas pada pembahasan kali ini. Selalu menjadi baik. Nah, jadi cara kita menyikapinya dengan bajik dan bijak itu terhadap 8 angin duniawi ini adalah yang pertama, selalu menjadi baik. Sebagai Buddhis, kita diajarkan bahwa jika kita ingin memperoleh hal-hal yang baik, kita mesti berpikir, berucap, dan bertindak baik. Jika kita ingin berhasil memperoleh sesuatu, jika kita ingin dikenal, jika kita ingin menjadi terpuji, jika kita ingin bahagia, tentu menjadi baik adalah satu-satunya cara. Agar berhasil mendapat perolehan yang baik, kita mesti bersungguh-sungguh, rajin bekerja keras, dan bekerja pintar. Jadi bukan hanya bekerja keras saja ya, tapi bekerja juga harus pintar, ya. Agar dikenal baik, tentu saja kita juga harus bersikap baik. Jika kita tidak bersikap baik, maka kita akan menjadi orang yang terhina. Jika kita ingin dipuji, maka kita harus melakukan hal yang baik. Jika seseorang memuji kita akan hal yang buruk, tentu itu bukanlah pujian yang sejati. Nah, misalnya kita melakukan sebuah kesalahan malah dipuji. Nah, itu bukan pujian yang sejati itu namanya, ya. Itu malah akan menjerumuskan kita, menjatuhkan kita. Justru itu akan membuat kita menjadi orang yang semakin buruk, semakin tidak terpuji perbuatannya, ya. Jika kita ingin bahagia, kita harus bersikap baik. Perolehan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik tidak akan berlangsung lama dan akan membuat kita terhina, tercela, dan membuat kita menderita. Misalnya ya, seseorang yang bekerja dengan cara mencuri, pada awalnya mungkin ia bisa menjadi kaya, namun ia mulai tertangkap, maka
harta curiannya bisa disita, perolehannya bisa hilang seketika, namanya menjadi buruk, ia menjadi terhina, orang mencelanya dan hidupnya pun menderita, ya. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang buruk, mungkin terlihat di awal baik-baik saja, oh tidak apa-apa, saya mencuri tidak ketahuan. Tapi ingatlah, pada suatu hari, suatu ketika pasti hal buruk yang telah kita lakukan akan diketahui oleh orang lain. Maka untuk itulah kita harus selalu menjadi baik. Orang yang ingin mendapat perolehan, nama baik, pujian, kebahagiaan dengan cara-cara yang buruk tidak pernah akan mendapatkannya, ya. Jadi orang yang mau pujian ya dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang curang misalnya, tidak akan pernah mendapatkannya. Malah sebaliknya, ia akan mengalami kerugian, terhina, tercela dan menderita. Oleh sebab itu, setelah kita memahami 8 angin dunia, kita harus selalu menjadi baik. Dengan demikian barulah kita mendapatkan perolehan nama baik, pujian, dan kebahagiaan yang sejati. Ketika hal baik terjadi atas usaha baik kita, atas perbuatan baik kita, maka kita harus tetap mempertahankannya. Teruslah menjadi baik. Jika kamu terlena dan menganggap, sekarang aku kan sudah mendapatkan apa yang aku mau, maka aku tidak perlu berusaha lagi. Maka bersiaplah, mungkin kerugian, kehinaan, celaan, penderitaan akan segera terjadi padamu. Misalnya seorang pedagang yang sukses, yang telah menjadi kaya, maka ia menjadi terlena, ia menjadi sombong, berucap ketus ini marah-marah gitu ya, maka para pembeli bisa saja tersakiti oleh kata-katanya. Orang mulai menjauhinya, mulai mencelanya, tak lagi memberi barang darinya. Maka perolehannya mulai berkurang. Ia mulai mengalami kerugian, terhina, tercela, dan menderita. Oleh sebab itu ketika kita berada pada situasi menyenangkan, kita harus ingat untuk terus menjadi baik. Jangan lengah dan jangan lupa diri. Ketika hal buruk terjadi, ya sama seperti mendung dan cerah. Cuaca dan bencana ada di luar kendali kita. Ya, namanya juga disebut 8 angin duniawi tadi ya. Mendung, cerah, itu tidak ada yang tahu, di luar kendali kita ya. Memahami 8 angin duniawi dan kenyataan bahwa dunia ini tidak tetap, tidak dapat diduga, tidak sempurna dan selalu berubah ya. Semuanya kita tidak tahu, di luar kendali kita. Jika pohon yang kamu tanam, kamu rawat dengan seksama, tertiup angin kencang dan tumbang, apa yang akan kamu lakukan? Dapatkah kamu melawan angin kencang? Tentu tidak ya. Jika kamu melawan angin kencang, kamu bisa terluka. Sebaliknya, ketika angin kencang datang, berlindunglah di dalam rumah. Ketika angin kencang berlalu, bersihkan halaman dari dahan, ranting, dan daun mangga yang tumbang itu. Lalu tanam dan rawat kembali pohonmu. Ya, ini ibaratnya ya. Hal ini bukan berarti kita menjadi pesimis dan tidak mau berusaha sama sekali. Namun artinya jika hal buruk terjadi, kita mungkin akan merasa kecewa, tapi kita tidak perlu marah-marah. Kita akan tetap tenang, tetap menjadi baik, dan menanti saat yang tepat untuk kembali berusaha, atau berusaha dengan cara yang lain. Bagaimana jika kita telah berkali-kali berusaha, namun masih saja kemalangan menimpa kita? Terhadap hal-hal di luar kendali, kita hanya dapat menyikapinya dengan bijak, sehingga kita tidak perlu terlalu larut
dalam kegembiraan atau kekecewaan. Saat kegagalan atau kemalangan menimpa, misalnya kita rugi, ternista, dipersalahkan, atau menderita, selama kita sudah berjuang dengan niat baik dan kesungguhan, kita tidaklah terlalu bersedih dan mampu menanggungnya. Memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah tetap, selalu berubah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, ya, seperti roda. Pada saat kita menikmati kesuksesan, jangan lupa tetap waspada dan suka menolong. Saat kita sedang di bawah, janganlah berbuat jahat dan tetaplah tekun berupaya. Buddha mengatakan tidak ada orang yang tidak pernah dicela dan dipersalahkan, baik itu mereka yang diam, sedikit bicara, ataupun banyak bicara, semuanya pernah dicela ataupun dipersalahkan. Oleh karena itu, jika kalian dicela atau dipersalahkan, janganlah menjadi terlalu kecewa ataupun marah. Ingatlah bahwa semua orang pasti pernah sakit. Nah, oleh sebab itu, jika kamu mengalami penderitaan, mengalami suatu kesakitan, penderitaan, kamu tidaklah perlu terlalu bersedih hati. Jika kita memiliki pemahaman yang seperti ini, hati kita akan menjadi tenang dan tegar dalam menghadapi setiap kondisi. Ketika kita tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, kita tidak akan mudah menderita dan kita akan lebih mudah bahagia. Hal lain yang juga penting dalam menyikapi 8 kondisi duniawi ini adalah bersikap jujur. Bersikap jujur pada diri kita sendiri. Dengan bersikap jujur, kita bisa lebih tenang dan lebih lapang dada. Misalnya ketika kita mengalami suatu kegagalan atau suatu kesalahan, kita mengakuinya ya bahwa saya gagal, namun kita tenang dalam menghadapinya dan terus melangkah menjadi lebih baik untuk kedepannya lagi. Dengan bersikap jujur terhadap diri sendiri, maka kita akan selalu bisa menerima apapun yang terjadi pada kita. Jika kita tidak jujur terhadap kegagalan yang kita hadapi, maka kita bisa saja menyalahkan orang lain akan kondisi kita, sehingga kita tidak lapang dada, tidak tenang, dan tidak bahagia. Sebaliknya, jika kita telah berhasil melakukan sesuatu namun kita tidak jujur, ya, selalu mengatakan saya belum berhasil, maka sikap yang seperti itu juga tidak baik, ya. Itu juga bisa membuat kita selalu merasa kurang, selalu merasa menderita, selalu merasa tidak puas dan tidak bisa bersyukur. Semua orang pasti pernah mengalami 8 kondisi duniawi ini. Nah, tuliskanlah pengalamanmu dalam menghadapi atau menjalani 8 kondisi duniawi ini. Dan tugas itu terdapat juga pada buku Ehipasiko halaman 43. Selanjutnya ada lembaran evaluasi yang terdapat juga pada buku halaman 44, 45, dan 46. Saya yakin semuanya bisa mengerjakannya dengan baik dan dengan tulisan yang rapi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti Puja Bakti melalui link yang telah Teacher bagikan dan selalu bersemangat berbuat baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.